Hari lahir Nabi Muhammad merupakan salah satu waktu yang diistimewakan umat Islam. Kelahiran Nabi Muhammad menjadi peristiwa yang luar biasa karena merupakan pembuka rahmat bagi alam semesta. Peristiwa yang terjadi ini dikategorikan sebagai irhas, yakni peristiwa luar biasa yang dialami oleh manusia normal sebagai pertanda bakal kenabiannya kelak. Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, sekitar 571 Masehi di kota Mekah, Nabi Muhammad dilahirkan dari rahim wanita mulia bernama Sayyidah Aminah. Diriwayatkan bahwa banyak kejadian ajaib dan luar biasa terjadi, baik pada saat sebelum dan sesaat setelah Nabi Muhammad lahir. Pada malam menjelang kelahiran Nabi, pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat. Ribuan malaikat turun ke bumi, bulan terbelah, bintang-bintang bersinar terang, dan burung-burung yang penuh cahaya memenuhi rumah Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad. Imam Abdurrahman dalam kitab berjudul Maulid al-Dibai menuturkan bahwa pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, ars Allah seketika bergetar hebat karena meluapkan kebahagiaan dan kegembiraannya. Inilah keajaiban yang mengiringi kelahiran Rasulullah SAW. Yang pertama, tanah haram tumbuh subur. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Makkah pada 570 Masehi digambarkan sebagai dataran kering yang hanya tumbuh pohon kurma. Namun menjelang kelahiran Nabi Muhammad, Makkah diguyur hujan lebat sehingga menjadi subur dan menumbuhkan pepohonan lebat. Peristiwa kedua yaitu Siti Aminah bermimpi bertemu Nabi Ibrahim. Sihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami asy-Syafi'i dalam kitab An-Ni'matul Kubra A'lal Alam menceritakan, Siti Aminah di malam kelima Rabiul Awal sebelum kelahiran Nabi Muhammad bermimpi bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim memintanya agar bergembira karena telah mengandung Muhammad. Kejadian ketiga, rumah Abdullah memancarkan cahaya hingga ke negeri Syam. Sejarah kelahiran Nabi Muhammad juga diceritakan oleh Fatimah bin Abdullah. Menjelang kelahiran Rasulullah, rumah Abdullah diterangi cahaya yang menerangi hingga negeri Syam. Aku hadir saat Muhammad Rasulullah dilahirkan. Saat itu tampak cahaya menerangi seisi rumah. Aku melihat bintang-bintang turun mendekat, sampai aku mengira benda langit itu akan menimpaku. Aku juga melihat Rasulullah lahir sudah dalam keadaan berkhitan. Ahmad bin Umar al-Ansari, Itsbatu Nubuwati Muhammad, tahun 2004, halaman 52. Kejadian keempat yang menyertai kelahiran Rasulullah adalah berhala-berhala di muka bumi terjungkal. Dari kitab An-Ni'matul Kubra Alam Abdul Muthalib, pada malam menjelang kelahiran Nabi Muhammad pergi ke Ka'bah untuk bermunajat. Namun dalam riwayat lain, Abdul Muthalib justru menyaksikan Ka'bah yang bergetar hingga berhala-berhala jatuh. Peristiwa kelima,
munculnya burung ababil dan kehancuran pasukan Abraha. Salah satu dari 12 peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad adalah kemunculan burung ababil dan kehancuran pasukan Abraha. Pasukan musuh Islam tersebut diserbu gerombolan burung ababil membawa batu terbakar menimpai pasukan tersebut hingga hancur. Peristiwa ke-6, ke-7, dan ke-8 diriwayatkan dalam hadis Imam Al-Baihaqi. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad, balkon istana Kisra runtuh, 14 gereja runtuh, api sesembahan Majusi di Persia padam yang sebelumnya menyala selama 100 tahun, dan gereja Bahira ambles ke dalam tanah. Kesembilan, orang kepercayaan Raja Kisra Al-Mubijan bermimpi melihat unta-unta mengarungi sungai Tigris. Mimpi tersebut adalah sebuah peristiwa besar yang akan terjadi di seluruh Arab. Majusi adalah agama atau kepercayaan yang menuhankan api. Salah satu dari 12 peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad adalah matinya api Majusi. Padahal api tersebut telah menyala 1000 tahun. Peristiwa ke-10, air di danau Sawa surut, sementara mata air di Kisra pun mengering. Peristiwa ke-12, para ahli kitab melihat bintang besar. Para ahli kitab Yahudi dahulunya termasuk sebagai orang-orang yang menunggu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah kelahiran Nabi Muhammad dijelaskan para ahli kitab Yahudi melihat bintang besar yang bercahaya di langit menjelang kelahiran Rasulullah. Namun mereka menjadi ingkar kepada Nabi terakhir karena Nabi Muhammad tidak terlahir dari bangsa Yahudi. Demikianlah sepenggal kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad dan peristiwa-peristiwa yang mengikuti kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bergetarnya ars Allah karena gembiranya Allah akan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini dapat menjadi hikmah, dapat menjadi teladan bagi kita untuk menyikapi kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa memetik hikmah dari kelahiran Rasulullah dengan meniru, mencontoh teladan Nabi Muhammad, akhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlak Al-Quran yang ditampilkan di dalam kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dimudahkan untuk meneladani sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.